Sudah 2 pekan lebih duka tragedi Kanjuruhan menyelimuti dunia sepak bola Indonesia. Tagar usut tuntas tak henti-hentinya digaungkan. Para pemangku kepentingan diduga jadi saling tuding, saling menghindar dari tanggung jawab, dan berlindung di balik aturan yang dimiliki masing-masing. Fakta yang kami temukan, korban yang jatuh itu proses jatuhnya korban itu jauh lebih mengerikan dari yang beredar di televisi maupun di medsos. Ternyata juga dari hasil pemeriksaan kami, semua stakeholders saling menghindar dari tanggung jawab. PSSI bersikukuh bahwa panitia pelaksana merupakan pihak yang bersalah dalam tragedi ini. Selasa itu sudah ada temuan yang dari komisi sudah. Mulai Senin itu sebetulnya sudah sehingga larangan pada Arema sudah turun hari Senin itu karena sudah sidang pertama. Larangan kepada Panpel dan security officer itu hari Selasa. Jadi di situ kita putuskan bahwa dari semua kejadian yang ada, kalau dilihat dari family football, Panpel bersalah. Tuh, kenapa kok Panpel? Kok nggak ke lain-lainnya? Karena di pasal 3 Security and Safety Regulation Football, ya, itu jelas bahwa Panpel bertanggung jawab melepaskan pihak PSSI dan bla 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 terhadap kerusuhan, terhadap kerusakan, terhadap tuntutan baik perdata maupun pidana. Itu sehingga fokusnya ke sana. Namun panitia pelaksana pun minta tanggung jawab PSSI sebagai organisasi yang bertanggung jawab mengelola sepak bola Indonesia. Kuasa hukum Panpel mengatakan, Panpel kan banyak yang terlibat, itu harus juga bertanggung jawab, terutama ketua PSSI. Jangan hanya saat klub ini menang, dia beri piala. Dia dapat nama. Jadi posisi klub ada masalah, dia bertanggung jawab secara hukum. Lain lagi dengan statement Polri. Tidak satupun yang menyebutkan bahwa penyebab kematian adalah gas air mata, tapi penyebab kematian adalah kekurangan oksigen. Karena apa? Terjadi berdesak-desakan, terinjak-injak, bertumpuk-tumpuk, mengakibatkan kekurangan oksigen di pintu 13, pintu 11, pintu 14, dan pintu 3. Ini yang jadi korbannya cukup banyak. Saya dan tim menjelaskan bahwa jadwal tayang itu sudah disusun dari awal oleh LIB. Dikoordinasikan dengan Indosiar, kemudian dalam perjalanannya pasti terjadi dinamika. Dan endingnya memang LIB yang menentukan jadwal tayang. Kemudian Indosiar harus mengikuti jadwal tayang tersebut. Dalam mengusut tuntas, pemerintah mengupayakan segala cara. 3 Oktober 2022, pemerintah membentuk Tim Gabungan Independen Pencari Fakta, TGIPF, untuk mengusut tragedi yang terjadi di Stadion Kanjuruhan. Kami sudah menyampaikan kepada Presiden semua yang kami temukan dan semua rekomendasi untuk semua stakeholders. Menko Polhukam sekaligus Ketua TGIPF, Mahfud MD, mengungkapkan, Presiden Jokowi menargetkan dalam 1 bulan penyelidikan bisa selesai. Hasil investigasi dan rekomendasi TGIPF sudah diserahkan kepada Presiden Jokowi pada 14 Oktober. Dalam satu rekomendasinya, Ketua PSSI Muhammad Iryawan dan jajaran Exco PSSI diminta mundur. Salah satu temuan, yakni Kapolres Malang, AKBP Verly Hidayat sebenarnya sudah menganjurkan permintaan perubahan jadwal pertandingan Arema FC versus Persebaya.
Verly meminta pertandingan high risk itu diubah menjadi pukul 15.30 waktu Indonesia Barat dari semula dijadwalkan pada 20 waktu Indonesia Barat. Kapolres sudah mengirim signal kalau dia minta jam 16, kita melihatnya itu dia menyadari bahwa ini high risk. Dan semua orang mengatakan ini adalah derby match yang sangat berisiko. Tapi kemudian mereka sepakat jam malam nggak apa-apa. Ya kami sesalkan juga Polres akhirnya menyerah juga begitu ya. Nggak apa-apa dengan alasan Persibaya tidak datang, supporternya tidak datang ke sana. Alasannya seperti itu. Waktu kami tanyakan di sini kepada PT LIB, ya, Anda luar biasa sekali, punya kekuatan bisa mengatur begitu. Ya tentu semua orang mempunyai alasan sendiri. Alasannya katanya kami sudah sering merubah jadwal. Jadi kalau mau merubah jadwal harus ngomong dulu sama pihak lain, sponsor dan sebagainya. Sponsornya kan banyak nih, tidak hanya broadcaster. Ya, dari broadcaster nilainya cukup besar dapatnya, sekitar 230 miliar. Ya, besar. Ya. Kemudian dapat lagi dari sejumlah sponsor. Tadi saya tanyakan sponsornya siapa saja. Ada beberapa termasuk Meta. Ya. Belum lagi BRI kan. BRI itu kalau tidak salah cukup besar, di atas 100 M kalau tidak salah. Jadi cukup banyak sponsor-sponsor. Kemudian jadwal tahun itu akan menjadi acuan, tetapi dalam perjalanannya akan ada dinamika. Nah, dinamika itu pasti akan ada perubahan-perubahan, yang kemudian perubahan-perubahan itu oleh LIB akan dikonsultasikan kepada stasiun, dan setelah itu akan kita carikan solusi-solusi supaya solusi-solusinya adalah yang terbaik. Selanjutnya, tim gabungan independen pencari fakta juga menilai security officer tidak memahami tugas dan tanggung jawab dalam menyelenggarakan pertandingan, tidak mampu mengkoordinasikan semua unsur pengamanan, hingga tidak menyampaikan tentang keharusan dan larangan dalam pertandingan. Nggak ada prosedur, Mas. Jadi itu PSSI nggak pernah mengalami regulasinya, nggak ada. Security nggak pernah dikasih regulasi. Mestinya kalau itu memang diadakan PT Liga, PSSI, ya mestinya harus ada regulasi, ada aturan. Kalau memang mau ditegakkan sesuai dengan aturan, semestinya semua polisi di bawah komandonya daripada Pampel atau security officer kan gitu. Tapi faktanya kan enggak. Malah justru pihak kepolisian itu memang membawa kendali security officer. Jadi security officer itu tiba kendalinya mereka. Semestinya aturan FIFA-nya kan mereka harus mengikuti security officer kan begitu. Seharusnya kalau kita pakai aturan, pakai substansi daripada undang-undang atau aturan teratasnya. Lalu kalau security officer ini tugasnya selama ini kan belum ada regulasi lain, itu selama ini tugasnya itu seperti apa, Pak? Selama tidak ada regulasi waktu pertandingan. Ya, tugasnya ya satu, menjaga pintu, ya membuka pintu, tidak pernah menutup, lalu mengamankan pemain di lapangan. Kan security officer kan anggotanya kan steward itu toh. Pada Rabu 12 Oktober 2022, perwakilan dari FIFA dan AFC menggelar konferensi pers didampingi petinggi PSSI setelah membahas tragedi Kanjuruhan. Dalam kesempatan itu, perwakilan FIFA dan AFC menyampaikan dukungannya dan mengungkapkan rencana mereka untuk sepak bola Indonesia. Pemerintah telah mengumumkan akan membentuk tim bersama FIFA dan AFC yang akan berkolaborasi dengan PSSI, siap membantu Indonesia agar tragedi Kanjuruhan tidak terulang lagi di masa depan. Pada kesempatan lain, 13 Oktober 2022, Muhammad Iryawan pertama kalinya setelah 2 pekan berbicara di depan publik dengan meminta maaf. Pertama-tama, saya atas nama federasi sekali lagi memohon maaf atas apa yang terjadi tragedi. PSSI secara khususnya bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kejadian ini. Salah satu bentuknya adalah hari ini sebagai jawaban bahwa kita bersepakat
membentuk task force atau satgas transformasi sepak bola. Hingga kini, Polri masih mengusut tragedi di Stadion Kanjuruhan. Meski sudah menetapkan 6 tersangka, penyelidikan dan penyidikan masih belum usai. Terbaru, Polri bakal mengautopsi 2 jenazah yang meninggal saat tragedi dan akan melakukan rekonstruksi atas penembakan gas air mata dalam tragedi di Stadion Kanjuruhan, Malang, Jawa Timur, pada Kamis 20 Oktober 2022. Ketua TGIPF Kanjuruhan Mahfud MD telah menyerahkan laporan dan rekomendasi terkait tragedi Kanjuruhan kepada Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan, terbuka peluang ada tersangka baru dalam kasus itu.